Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tanah asal puncak gunung di Pulau Primordial. Loveng duduk di tepi tebing, sebuah kendi anggur di sampingnya. Mata kehidupan dan kematian terbuka di alisnya. Dia dapat dengan jelas melihat kehidupan makhluk-makhluk tak terkalahkan di Pulau Primordial dan mengamati sebagian besar tanah asal. Ini damai dan harmonis, ujar Loveng sambil menatap tanah asal. Bahkan bisa dianggap benar-benar aman. Tanah asal adalah tempat berharga yang dipelihara oleh ruang primordial tak terbatas, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat oleh banyak penguasa. Kemudian, penguasa cahaya bintang memindahkannya ke ruang waktu khusus ini, sehingga mustahil bagi banyak leluhur primordial sekalipun untuk menemukannya. Namun, sebagai kontras yang mencolok, seluruh wilayah kultivator sedang diserang habis-habisan. Aku mendengar kelompok dunia lain telah jatuh, kelompok dunia Sungai Gio. Kabar tentang runtuhnya kelompok dunia sulit dipastikan bagi para kultivator di dalam sangkar jalinan. Namun, di tanah asal, jatuhnya setiap kelompok dunia dengan cepat menyebar di antara makhluk primordial tingkat dunia dan makhluk primordial tingkat tinggi. Bagaimanapun, setiap kelompok dunia membutuhkan penjaga yang substansial dari bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi. Kematian avatar mereka dalam pertempuran membuat berita itu mustahil untuk disembunyikan. Wilayah kultivator pernah mencapai hingga 3.600 kelompok dunia. Loveng menyadari bahwa ini hanyalah kendali nominal. Beberapa daerah pinggiran selalu diserang oleh camp kehidupan primordial bawaan. Area seperti dunia kegelapan adalah wilayah inti dan dianggap cukup aman. Namun, kelompok-kelompok dunia di wilayah pinggiran terus mengalami penurunan. Sekarang, tersisa 2.922 kelompok dunia. Meskipun selama proses ini, kubu kultivator telah menghabisi balik 3 leluhur primordial, banyak primordial tingkat dunia dan primordial tingkat tinggi yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Situasinya jelas, kubu kehidupan primordial bawaan bertarung dengan gegabah tanpa takut kehilangan, dan kedalaman fondasi mereka kokoh. Keruntuhan kelompok dunia akan meningkat. Penguasa Yuan juga mengatakan bahwa hasil terburuknya adalah semua wilayah kita jatuh. Loveng mengerti, ketujuh penguasa itu tidak punya cara untuk membalikan keadaan. Lagi pula, kekuatan lawan mereka secara keseluruhan sangatlah besar. Seperti yang didengar Loveng, meskipun camp kehidupan primordial bawaan sangat luas, perang ini hanya memperlihatkan sebagian besar pasukan mereka bersatu. Beberapa pasukan, beberapa leluhur primordial tidak mau bergabung dalam pertempuran. Untuk pertama kalinya selama kultivasi tertutup di tanah asal, tepat setelah muncul, Loveng mengetahui tentang kejatuhan grup dunia Sungai Gio. Tentu saja, suasana hatinya tidak baik. Loveng mengkhawatirkan tanah kelahirannya, kerabat dekat, dan teman-temannya. Kelahiran primordial tingkat dunia baru tidak ada artinya bagi perang antar kedua kubu. Hanya kelahiran para penguasa atau leluhur yang dapat mempengaruhi situasi. Kultivasi tertutup pertamanya telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi Loveng. Namun, jika dibandingkan dengan seorang penguasa, dia tetap terlihat sangat jauh. Masa budidaya tertutup kali ini adalah yang terpanjang, menghabiskan lebih dari 3,7 juta zaman waktu.
Di antara semuanya, memahami lebih dari 56 juta garis darah primordial tingkat rendah membutuhkan waktu sekitar 900.000 zaman bagi Lo Feng. Memahami lebih dari 320.000 garis darah primordial tingkat tinggi membutuhkan waktu lebih dari 2,8 juta zaman. Terakumulasi lebih dari 3,7 juta zaman. Karena adanya rumah gua untuk kultivator Dao Fusion, waktu di dalam ruangan yang tenang itu berakselerasi hingga 1 juta kali lipat, sehingga dunia luar hanya mengalami sedikit lebih dari 3 zaman. Meskipun waktu di luar hampir belum berlalu, semangat Lo Feng agak lelah, jadi dia keluar untuk menikmati pemandangan tanah asal. Sang penguasa cahaya bintang menghabiskan waktu bertahun-tahun yang sangat lama untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Apa artinya waktu kultivasiku yang singkat ini? Lo Feng mengetahui kejatuhan kelompok dunia Sungai Gio, hanya merasakan semangat bertarung yang membara. Lo Feng bangkit, kembali ke ruangan tenang di rumah gua itu sekali lagi. Lo Feng duduk bersila, pedang pemecah langit tertancap di tanah di sampingnya. Kemampuan pengamatan tanah asal memungkinkan misteri di dalam pedang pemecah langit dipantulkan lebih dari 80%. Misteri yang dipantulkan ini sepenuhnya ditampilkan di dalam ruang yang tenang. Aku bisa memahami sebagian dari misteri pedang pemecah langit. Lo Feng menyadari kemajuannya karena dia telah memahami garis darah primordial yang melibatkan kehidupan, kehancuran, serta hidup dan mati secara bersamaan. Akumulasi dalam kehidupan dan kehancuran secara alami meningkat secara signifikan. Bahkan sistem kesadaran pikiran yang telah memahami lebih dari 32.000 garis darah primordial tingkat tinggi, ribuan di antaranya mengandung sistem kesadaran pikiran. Sistem Lo Feng diperkaya secara dramatis, mengalami transformasi kualitatif. Kehendak spiritual dibandingkan sebelumnya, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat. Meskipun tubuh fisik dan jiwanya belum terbebas dari sangkar jalinan, hanya dari segi kehendak spiritual saja, dia sudah berada di tingkat teratas di antara para primordial tingkat tinggi. Yang terpenting, aku baru saja memahami sistem kekuatan primordial. Tanpa kekuatan primordial, semua kehidupan akan binasa. Jika aku ingin mengejar bentuk kehidupan terbesar dan terkuat, sistem kekuatan primordial adalah bagian yang sangat diperlukan. Sistem kekuatan primordial sudah dalam tahap pembangunan oleh Lo Feng. Bahkan kehidupan primordial tingkat rendah yang terlemah pun dapat menyerap kekuatan primordial. Sistem kekuatan primordial yang dibangun Lo Feng terus diperkaya. Sekarang, mari kita mulai memahami garis keturunan primordial tingkat dunia. Lo Feng mulai menyaring informasi. Di antara lebih dari 30.000 garis keturunan primordial tingkat dunia, 2.729 di antaranya menampilkan kehidupan, kehancuran, dan gabungan antara hidup dan mati. Lo Feng memilih jenis garis keturunan tingkat dunia. Pertama-tama, memahami 12 material yang sesuai, yaitu benda-benda seperti sisik biru, taring, dan darah. Lo Feng menghadapi banyak kebingungan begitu dia mulai merenung, tetapi dia bersabar, berpikir dengan cermat, dan menyelesaikan beberapa kebingungan. Dalam sekejap mata, 500.000 zaman yang panjang telah berlalu. Lo Feng menatap kosong pada bahan-bahan di hadapannya. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya, apalagi menyelesaikan pola rahasianya. Lo Feng sudah putus asa. Selama 500.000 zaman ini, dia telah mencoba segalanya, tetapi pola rahasia dari bahan-bahan ini memiliki begitu banyak kebingungan yang benar-benar menghalanginya. Tidak boleh membuang waktu. Lo Feng mengerutkan kening.
Menurut rencana kultivasinya, garis keturunan tingkat dunia hanyalah langkah kecil dalam rencana besar. Dia tidak bisa hanya terpaku pada langkah ini. Aku perlu sedikit menyesuaikan metodeku dalam memahami garis keturunan primordial tingkat dunia. Materi mayat dari garis keturunan primordial ini sekilas ada 73 jenis yang paling cocok denganku. Lofeng melihat sekilas ini adalah jenis-jenis yang dapat ia pahami 30 hingga 40% hanya dengan melihatnya. Jelas, mereka sangat cocok dengannya dan seharusnya lebih selaras dengan jalan hidupnya. Lofeng memilih yang paling cocok bernama Raja Iblis Laut Bintang, yaitu material mayat dari kehidupan tingkat dunia. Kali ini relatif lancar. Dalam waktu kurang dari 100.000 zaman, Lofeng telah memahami sepenuhnya materi mayat ini dan menyelesaikan pola rahasia tersebut. Dia juga membandingkannya dengan garis keturunan lain. Dengan sangat lancar, Lofeng memahami lebih dari 70% dari garis keturunan tingkat dunia penguasa Iblis Laut Bintang ini. Lofeng tersenyum. Dia akhirnya memahami satu jenis. Setidaknya, dengan garis keturunan Raja Iblis Laut Bintang, dia yakin bisa langsung menjadi makhluk primordial tingkat dunia. Dari 73 garis keturunan tingkat dunia yang lebih cocok denganku, aku telah memahami 15 jenis. Saat Lofeng mengasingkan diri untuk kedua kalinya, sudah hampir 10 juta zaman berlalu. Meskipun para kultivator memurnikan garis keturunan untuk mengurangi polusi kemauan dan polusi ingatan di dalam diri, semakin sedikit garis keturunan yang dimurnikan, semakin baik, dan semakin tinggi proporsi pemahaman garis keturunan, semakin baik pula. Oleh karena itu, meskipun Lofeng menempuh jalur garis keturunan, sebaiknya ia hanya memilih satu garis keturunan saja. Meskipun secara teori, Lofeng dapat memurnikan 15 jenis garis keturunan tingkat dunia ke dalam tubuhnya, membuat kekuatannya di tingkat dunia menjadi sangat kuat. Polusi kemauan dan polusi ingatan yang sangat besar akan sepenuhnya mendistorsi jalannya. Di tanah asal, Yuan duduk sendirian di tepi danau dan memancing. Lofeng telah memahami garis keturunan tingkat dunia ke-15. Informasi dilaporkan secara otomatis. Tanah asal sangat memperhatikan pulau primordial, mencatat setiap tingkatan kultivator junior yang belum terbebaskan. Ketika Lofeng merenungkan misteri garis keturunan primordial di ruang yang sunyi, setiap kemajuannya dicatat. Memahami lebih dari 70% garis keturunan tingkat tinggi tidaklah layak untuk dilaporkan. Namun, memahami lebih dari 70% garis keturunan tingkat dunia akan memerlukan sebuah laporan. Yuan terus memancing tanpa terlalu khawatir. Sebagian besar kultivator Dao Fusion ketika memurnikan garis keturunan untuk menjadi primordial tingkat dunia dapat memahami beberapa jenis garis keturunan primordial. Kira-kira sepertiga dari kultivator Dao Fusion dapat mencapai pemahaman lebih dari selusin garis keturunan primordial tingkat dunia. Waktu pengasingan Lofeng yang sebenarnya adalah 12 juta zaman, waktu yang relatif singkat. Namun, sekedar memahami 15 jenis saja bukanlah hal yang banyak. Yuan tetap tenang, dia bahkan tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Kemajuan Lofeng masih jauh dari layak untuk menjadi seorang penguasa. Lofeng dipenuhi kegembiraan, jiwa dan pikirannya bergetar hebat sebab ia telah berhasil beresonansi dengan 73 jenis garis keturunan tingkat dunia. Meskipun hanya 15 di antaranya yang tingkat pemahamannya telah melampaui 70%, sisanya pun tidak kalah mengesankan. Masing-masing telah dipahami hingga 40-50%. Dalam proses memahami, melengkapi pola rahasia, serta saling membandingkan garis-garis keturunan tersebut, setiap garis keturunan tingkat dunia menghadiahkan manfaat besar bagi Lofeng. Kemajuan yang ia rasakan memang perlahan, namun pasti dan stabil, dan justru karena itulah kegembiraan di hatinya semakin kuat. Selama ia tidak berhenti melangkah, selama ia terus menapaki jalannya sendiri, maka jarak yang akan ia tempuh hanya akan semakin jauh.
Aku akhirnya mengerti. Tak heran tubuh fisik makhluk tingkat dunia bisa begitu luar biasa besar. Tubuh fisik kehidupan tingkat dunia benar-benar berada di tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan makhluk tingkat tinggi. Ukuran tubuh mereka bahkan telah mencapai sekitar 1% dari dunia sumber normal. Perlu diketahui bahwa leluhur primordial biasanya hanya memiliki tubuh fisik sebesar 1/10 dari dunia sumber normal. Perbedaan ini bukan semata soal ukuran, akan perbedaannya terletak pada penguasaan tingkat kekuatan hingga membuat selisih fisik yang tampak menjadi hampir tak berarti. Pada tahap primordial tingkat dunia, mata Lo-Fong bersinar lembut. Sistem tubuh fisik sebenarnya sudah nyaris sempurna. Di dalam pikirannya, sebuah kerangka sistem tubuh fisik perlahan terbentuk. Sistem itu lahir dari penyerapan tak terhitung misteri kehidupan dan kehancuran yang terkandung dalam berbagai garis keturunan tingkat dunia. Selama ini, akumulasi kekuatan asli Lo-Fong terfokus pada 4 sistem utama. Yang pertama, sistem kesadaran pikiran, kedua, sistem kehidupan, ketiga, sistem kehancuran, dan keempat, sistem kekuatan primordial. Keempatnya adalah fondasi mutlak bagi pembangunan jalan hidup dan mati primordial yang sempurna di masa depan. Namun kini, Lo-Fong mulai menyentuh sesuatu yang baru. Ia perlahan menelusuri dan membangun sistem tubuh fisik, bagian kelima yang tak kalah penting. Jalan kehidupan dan kematian yang kutempuh adalah jalan yang mengejar bentuk kehidupan tertinggi, bentuk yang sangat besar dan sempurna. Karena itu, sistem tubuh fisik bukan hanya penting, ia mutlak diperlukan. Dengan pikiran jernih, Lo-Fong mulai mengatur lebih dari 2000 garis keturunan tingkat dunia yang tersisa. Dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, ia memahaminya satu per satu. Berkat fondasi dari 73 garis keturunan yang telah ia kuasai sebelumnya, tingkat kesulitan pemahaman kini terasa jauh berkurang. Di antara 2729 garis keturunan tingkat dunia, Lo-Fong menelusuri masing-masing dengan kesabaran luar biasa. Setelah satu putaran pemahaman selesai, ia mengulanginya untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya, dan seterusnya berkali-kali. Setiap pengulangan selalu menghadirkan pemahaman baru. Dengan akumulasi yang terus bertambah, keuntungan yang ia peroleh tak pernah terputus. Tak ada yang tahu berapa lama waktu yang telah berlalu. Hingga akhirnya, Lo-Fong membuka matanya. Tak peduli seberapa dalam aku terus memahami garis keturunan tingkat dunia ini, keuntungan yang kudapatkan kini semakin kecil. Setelah lebih dari 30 kali pengulangan, ia akhirnya berhenti. Ia sangat menghargai setiap garis keturunan tingkat dunia dan setiap material mayat yang ada di hadapannya. Semua ini adalah kesempatan langka yang diperoleh berkat koleksi milik penguasa cahaya bintang, kesempatan untuk memahami secara bebas tanpa batasan. Karena itulah, Lo-Fong bersedia menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya. 3 kategori utama: kehidupan, kehancuran, serta perpaduan kehidupan dan kematian. Dalam ketiganya, aku telah sepenuhnya memahami seluruh garis keturunan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Untuk tingkat dunia, aku telah benar-benar menguasai 43 jenis garis keturunan. Sisanya juga telah kupelajari berkali-kali, sulit untuk memperoleh terobosan berarti lagi. Mata Lo-Fong tiba-tiba menyala, dipenuhi semangat membara. Sekarang, saatnya memahami materi mayat tingkat leluhur primordial. Sejak tiba di tanah asal, Lo-Fong memang tidak terburu-buru menciptakan jalan hidup dan mati primordial. Ia lebih memilih untuk mengumpulkan fondasi. Dalam pandangannya, jika ia bahkan tak mampu memahami materi tingkat leluhur primordial, maka berbicara tentang membangun dao tertinggi hanyalah angan-angan kosong.
Loveng. Untuk memahami materi tingkat leluhur, seseorang harus terlebih dahulu menggali garis keturunan primordial dari tingkat rendah, tingkat tinggi, hingga tingkat dunia. Aku telah mengasingkan diri selama 3.500.000.000 zaman penuh sejak tiba di tanah asal. Akhirnya saat ini tiba, dan kini aku baru benar-benar mulai memahami materi tingkat leluhur. Di sebuah ruang yang sunyi, Loveng menyesap anggur buah yang harum. Anggur ini ia tukarkan dengan 100.000 poin hadiah per unit, cukup untuk menopang kultivasinya selama 10 miliar zaman. Efeknya luar biasa. Tanah asal, ujar Loveng tenang. Aku ingin mengamati materi tingkat leluhur. Hingga saat ini, suara tanah asal terdengar menjawab. Kelompok kultivator telah menghabisi 17 leluhur primordial, ditambah dengan materi mayat tingkat leluhur yang dibeli dari pihak lain. Total yang dapat diakses mencapai 31 material mayat tingkat leluhur. Apakah ada pola rahasia kehidupan atau kehancuran yang melebihi 70%? Tanya Loveng. Tidak ada, jawab tanah asal. Loveng terdiam. Ia sebelumnya telah menemukan lebih dari 2000 garis keturunan tingkat dunia dengan tingkat gabungan kehidupan dan kehancuran di atas 70%. Namun di sini tidak satu pun. Kalau begitu, apakah ada yang total akumulatifnya melebihi 60%? Tidak, jawabnya. Kening Loveng mengerut. Ada sesuatu yang terasa janggal. Kirimkan semua informasi tentang 31 materi leluhur yang dapat ku akses. Tak lama kemudian, informasi rinci tentang 31 leluhur yang telah gugur beserta detail material mereka muncul di hadapan Loveng. Setelah membacanya, Loveng segera memahami penyebabnya. Pola rahasia kehidupan mereka sangatlah rendah, yang tertinggi pun hanya sekitar 39%. Bahkan leluhur Wan Xiang yang menempati peringkat kedua hanya memiliki sekitar 34%. Mungkin inilah alasan kematian mereka. Loveng memahami satu hal dengan jelas, jalan yang ia tempuh berakar pada kehidupan dan kematian, namun fondasinya tetap kehidupan. Semakin tinggi pola rahasia kehidupan, semakin kuat kemampuan bertahan hidup.